Kita ke informasi selanjutnya terkait tersangka pelaku mutilasi perempuan berinisial A di sebuah penginapan di Pakem, Sleman, akhirnya ditangkap oleh tim Opsnal Gabungan dari Polresta Sleman dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia ditangkap pada Selasa siang ketika bersembunyi di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Saat ini tersangka sudah ditahan di tahanan Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria berinisial HP sempat bersembunyi di rumah saudaranya di kawasan Temanggung, Jawa Tengah setelah diduga melakukan aksi kejinya, membunuh dan memutilasi perempuan berinisial A. Pengejaran dan penangkapan tersangka pelaku dilakukan berdasarkan pengembangan informasi yang didapat dari saksi yang berada di lokasi kejadian. Tersangka mengaku nekat membunuh korban karena ingin mengambil barang milik korban akibat terjerat pinjaman online 8 juta rupiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka dan korban saling mengenal serta telah beberapa kali bertemu hingga pada pertemuan terakhir tersangka HP dengan sadis menghabisi korban. Tersangka HP yang sehari-hari bekerja di tempat usaha penyewaan tenda menyebut beraksi seorang diri. Ia memutilasi jasad korban menjadi 65 bagian dengan maksud menghilangkan jejak. Namun karena proses mutilasi memakan waktu cukup lama, tersangka kemudian meninggalkan potongan tubuh korban begitu saja di penginapan tempat terjadi pembunuhan. Bagian tubuh korban akan dibuang ke septic tank ataupun ke toilet, sedangkan tulang akan dibawa menggunakan ransel yang sudah disiapkan, dan ransel juga kita temukan ada di TKP untuk dibuang. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman maksimal hukuman mati. Wahyu Juniawan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, dalam kurun waktu 3 bulan, pemirsa 3 kasus pembunuhan disertai mutilasi terungkap. Terakhir, setelah kasus mutilasi di Tenjo, Kabupaten Bogor, 15 Maret, kasus mutilasi kembali terjadi di Sleman, Yogyakarta pada 19 Maret. Lantas, mengapa kasus pembunuhan berujung pemotongan bagian tubuh ini semakin marak terjadi? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Tiga bulan, 3 kasus mutilasi terjadi. 29 Desember 2022, warga Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, geger setelah polisi menemukan potongan tubuh manusia di sebuah kamar kontrakan. Korbannya adalah perempuan bernama Angela, dengan pelaku seorang pria bernama Egi yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh istri sendiri. Dari hasil penyelidikan polisi, motif Eki membunuh adalah terdesak diminta menikahi korban dan ingin menguasai harta korban. 15 Maret 2023, warga desa Singabansa, Tenjo, Kabupaten Bogor terkejut melihat jasad manusia tanpa kaki dan kepala di dalam sebuah koper merah di pinggir jalan. Hanya selang 2 hari, yakni pada 17 Maret, polisi menangkap tersangka pelaku berinisial DA di Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka DA memiliki hubungan asmara sejenis dengan korban berinisial R dan tinggal bersama di sebuah apartemen di Kota Tangerang. Motifnya adalah sakit hati karena dipaksa berhubungan intim dengan korban. Jenazah korban berinisial R kini berada di RS Polri Kramat Jati. Hasil pemeriksaan sementara, R diduga dimutilasi oleh pelaku DA lantaran menolak permintaan berhubungan intim. Tidak berselang lama setelah kasus mutilasi Bogor, kasus serupa kembali terjadi di Sleman, Yogyakarta. Minggu 19 Maret, jasad seorang perempuan ditemukan terpotong di sebuah penginapan di wilayah Sleman. Belakangan identitas korban terungkap, yakni perempuan berinisial A, seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Hanya selang 2 hari sejak jasad korban ditemukan, pada Selasa 21 Maret, tersangka pelaku ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Dari keterangan polisi, pembunuhan mutilasi ini terbilang sadis. Jasad korban dimutilasi menjadi puluhan bagian. Korban itu dipotong 3 bagian besar, yaitu bagian tubuh dan bagian kedua kaki. Dan juga ada beberapa potongan lain, yaitu 62 potongan
termasuk salah satu kaki yang sampai kelihatan tulang. Deretan pembunuhan disertai mutilasi tentu mencengangkan publik. Masyarakat tentu bertanya bagaimana kasus ini bisa terulang dalam waktu dekat. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan ada sejumlah alasan pelaku pembunuhan memutilasi korban. Salah satunya adalah ingin menghilangkan identitas korban agar aksi kejahatannya tidak terungkap. Namun, mengapa para pelaku menempuh cara mutilasi? Adrianus menyebut ada perbuatan mencontoh dalam tindak kejahatan. Pemberitaan misalnya dengan cara tidak memberitakan secara teknis bagaimana mutilasi terjadi, ya, mana bagian yang dipotong, ya, lalu dengan apa, demikian juga menghasilkan irisan di mana, itu kan sudah terlalu teknis dan saya kira nggak ada yang dikejar ya dengan pemberitaan sedalam itu, selain daripada nanti bisa menjadi satu imajinasi bagi orang-orang berikut yang untuk melakukan hal yang kurang lebih sama, begitu. Menambahkan, kriminolog Universitas Padjadjaran Unpad menyebut para pelaku pembunuhan mutilasi biasanya adalah orang yang dekat dengan korban. Karena kedekatan inilah yang membuat pelaku panik sehingga menempuh cara mutilasi untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tanya apakah ada saatnya karena motifnya karena ekonomi misalnya, ataukah karena kekuasaan, ataukah karena percintaan dan hubungan sosial lainnya. Nah, di kita kebanyakan sih berkaitan dengan masalah yang hubungan sosial, ya, rasa benci, dendam dan segala macamnya. Ekonomi ada, yang terakhir juga ada, ya. Meski para pelaku pembunuhan mutilasi ingin menghilangkan jejak kejahatan mereka, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini juga terbukti di antara kasus yang ada. Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap pelaku, terlebih para pelaku pembunuhan mutilasi adalah orang terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.